Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mendapatkan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Hamim dari Dirjen Bimas Islam bagian Subdit Kelembagaan. Assalamualaikum Pak Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak selamat datang di Kabupaten Cirebon. Mungkin cuacanya sangat panas ya Pak ya. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan tidak sepanas hati kita ya Pak ya. Insya Allah. Pak Hamim, punten, bagaimana kesan pertama Bapak memasuki KUA Revitalisasi Kedaung yang menjadi percontohan di Kabupaten Cirebon? Baik, terima kasih. Program pemerintah terkait dengan revitalisasi KUA itu memang berbunyi tentang penguatan ekonomi umat. Nah, kaitannya dengan ekonomi itu tidak lepas hubungannya dengan Badan Amil Zakat Nasional yang ada di kabupaten. Jika ini program bisa terrealisasi dan terlaksana, ini yang diharapkan, apalagi ada kampung zakat mandiri. Nah, artinya para mustahik dan muzaki itu sudah punya kewajiban di daerah ini, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik yang sudah jelas keberadaan mereka. Yang saya dengar itu ya daerah mana itu? Ciawi Gebang. Iya. Nah, mereka itu orang-orang yang tidak mampu, yang memang harus dibantu, utamanya kebanyakan wanita. Iya. Nah, wanita tersebut ya kalau memang mau mandiri, ya bisa kita bantu. Mereka punya karya, punya atau home industri rumah tangga yang sifatnya kecil-kecilan, bagaimana untuk memberdayakan mereka. Dan itu memang kewajibannya lembaga amil zakat. Ya, kalau Basnas ya tugas mereka itu ada namanya pemberdayaan. Nah, kegiatan pemberdayaan ini ya apakah dikasih stimulan dalam bentuk modal dan mereka diberikan keterampilan apa yang menjadi kelebihan mereka di sana, khususnya di kampung tersebut. Ya, apakah mereka mau pedagang kaki lima atau berjualan dan lain sebagainya yang banyak di masyarakat tersebut. Semoga dengan kampung zakat ini bisa menjadi contoh dan menularkan di 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Ya, mudah-mudahan tahun depan awal revitalisasi ini memang mau bertransformasi, utamanya terkait dengan tugas dan layanannya KUA. Jadi KUA itu bukan hanya sekedar melayani pernikahan, pencatatan. Di situ ada juga masalah perwakapan, ada zakat, ada konsultasi keagamaan. Memang dengan adanya revitalisasi ini, semua kecenderungannya apa sih yang menjadi tujuan pokok dari revitalisasi? Itu adalah masalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan nanti masalah keagamaan depannya itu ada namanya memang ruang konsultasi yang terkait dengan keinginan masyarakat, apakah itu pernikahan, apakah itu masalah tempat ibadah, ataukah majelis taklim. Dan memang ini fungsinya sangat bagus sekali. Dulu KUA itu hanya sekedar menjadi pencatatan nikah dan pernikahan saja, dan talak. Nah, tapi nampaknya dengan 10 layanan KUA sesuai dengan KMA itu, KMA yang sudah dimiliki sebagai landasan hukumnya itu, ini sangat perlu kita pelihara, kita jaga, dan kita implementasikan, bukan hanya sekedar slogan. Nampaknya di Kedaung sudah mulai membaca peta dan peluang itu. Di tempat lain mungkin belum ada ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi ya kampung percontohan, contoh sekaligus kepada KUA yang lain yang ada bertebaran bukan hanya di Kabupaten Cirebon, minimal juga di Jawa Barat, supaya menular ini. Dan nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi pilot project ke depannya, dan harus bersinergi dengan Basnas. Kemudian lembaga-lembaga amil zakat lainnya. Karena yang di sini operasional itu selain ada Badan Amil Zakat Nasional, ada juga lembaga-lembaga amil zakat lainnya
yang berizin, kayak dompet duafa, masakan, yang saya sebutkan itu saya tahu persis mereka itu. Dan potensi yang ada di Kabupaten Cirebon ini sangat luar biasa, dari jumlah penduduknya yang beragama Islam dan yang wajib zakat, infak, sedekah itu. Belum lagi saya melihat di sini ada perusahaan, ada industri, pertaniannya juga bagus. Ya, itu semua potensi-potensi yang bisa kita kolaborasi dengan mereka. Ya, tidak bukan hanya kita sekedar ingin meningkatkan kesejahteraan. Ya, kalau program Badan Amil Zakat itu kan terkait dengan kesehatan, terus kesehatan gratis, terus ada pendidikan terkait dengan beasiswa. Nah, bagaimana mereka ini semua bisa menyelesaikan studinya dengan lembaga-lembaga tersebut. Nah, kalau memang pemberdayaan pun juga ini bisa kita galakkan, kita kembangkan, ya ada namanya itu zakat produktif. Nah, memang harus menjadi contoh. Bagaimana kita kampung itu kita keroyok, itu menjadikan pilot project di sana. Dan harus ada pendampingan, nggak bisa jalan sendiri, harus didampingi gitu. Mungkin itu Bu untuk sementara. Alhamdulillah, yang perlu kami informasikan juga, dan saya kebetulan ditunjuk menjadi penyuluh agama di 2 KUA revitalisasi, yaitu Mundu dan Kedawung. Di Mundu juga kami mempunyai proyek Kampung Sakinah. Nah, di sana Kampung Sakinah, di mana nilai-nilai keagamaan tumbuh dari pagi sampai malam. Ada ibu-ibu yang pada waktu tertentu kita harap untuk mendampingi anak-anak untuk mengaji, menggalakkan, dan pelan-pelan sudah berjalan. Alhamdulillah. Kami menargetkan bulan September sampai Desember ini adalah masa perintisan, baik di Kedawung maupun di Mundu. Jadi sosialisasi kepada masyarakat terus kita galakkan, termasuk di dalamnya adalah tentang pemberdayaan ekonomi dan kebersihan lingkungan serta kegiatan maghrib mengaji gitu. Dan untuk di Kampung Zakat Mandiri ada Majlis Taklim Terpadu Al-Maksudi namanya, yang mohon maaf Pak, pesertanya kebanyakan janda yang baru pertama kali mengaji basic. Jadi insya Allah output dari pembinaan-pembinaan yang kita lakukan bisa diukur. Kita punya tolak ukurnya bahwa dari tidak bisa ngaji menjadi bisa ngaji, seperti itu. Ya, terima kasih ini informasinya. Mungkin ini menjadi bahan buat kita program-program yang menarik ini. Kita akan kemas nanti di pusat, dan ini bisa yang menjadi contoh lah nanti ke depannya, dan harapan ya jangan sampai di sini aja gitu. Kalau podcast itu juga ada narasumber yang memang kalau hanya cerita kamu usahakan, ya bukan berbicara musaki dan mustahil, tapi bagaimana meningkatkan kesadaran para agama itu untuk peduli terhadap bagaimana berzakat kepada lembaga. Nah, ini yang perlu harus kita dorong. Ya, kalau di Cirebon ini pesantren banyak. Terus nanti kita dorong, ya kalau berzakat yang afdal itu sebenarnya harus di lembaga, jangan personal. Ya, kalau memang personal, ayatnya nanti kalau dibacakan di situ innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amil. Nah, di situ ada amil, ada kalimat di Al-Baqarah di atau 60 itu berbunyi amilina alaiha. Jadi ada di situ pengelola. Nah, makanya kalau ada pemahaman sekarang ya terlalu ekstrim lah kan, mengatakan bahwa itu hukumnya berzakat secara langsung lebih afdal. Tidak seperti itu, karena ini Nabi menjelaskan di dalam ayat tersebut dalam Al-Quran itu, Nabi itu membuat Baitul Mal, lembaga dibuat. Jadi kalau orang per orang atau masih senang ini saya sudah keluarkan zakatnya tidak tercatat, memang itu ibadah batin itu sebenarnya orang mau berzakat itu, tapi secara implementasi harus kelihatan tertulis. Nah, makanya ke depan bagaimana bisa merubah paradigma lama itu, ya mindsetnya masyarakat itu, supaya kita aja sebenarnya berzakat itu lebih abad ke lembaga. Kenapa ke lembaga ini yang sangat perlu harus kita garis bawahi,
itulah menjaga jarak demarkasi antara orang kaya dan orang miskin. Lembaga itu menjembatani. Tapi kalau langsung konvensional, orang kaya langsung ngasih kepada miskin, ya sombongnya masih kelihatan. Masih menganggap bahwa saya ini orang kaya, kamu orang miskin, ini uang saya. Enggak seperti itu. Nah, ini perlu diubah ini, bahwa kita senang mengeksploitasi orang miskin. Oh, syukur ada orang miskin, orang kaya bisa masuk surga gara-gara orang miskin. Iya. Tapi jangan dieksploitasi dan jangan dianggap itu sepele gitu. Udah gua bayar zakat nih sama orang miskin, ini duit gue nih, ini duit saya nih. Enggak seperti itu. Tapi kalau kita menitip ke lembaga, itu jelas, karena harta itu akan ditanya sama amil itu. Pertanyaan harta itu dua nanti di akhirat, min aina wa ila aina, dari mana dan kamu kemanakan. Itu pertanyaan nanti malaikat nanti di alam sana, di akhirat nanti. Nah, makanya harta itu harus dibersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkannya itu? Ya kita tahu bahwa ini harta bersih apa tidak, ya lewat amil itu baru kita tahu. Karena ditanya ini uang dari mana, hasil apa, berapa keuntungannya. Karena ada wawancara di situ. Tapi kalau kita maunya kita sendiri yang nggak tahu itu, yaitu ibadah batin, ya batinnya aja yang tahu hanya dengan Allah. Nggak begitu. Nah, ini harus diubah mindset para agnia itu sendiri. Ya, tolong ini dibantu untuk disosialisasikan di masyarakat, di majelis taklim di kampung. Sampaikan ini dengan penuh kasih sayang, penuh dengan kepedulian kita. Kalau mereka masih merasa kurang yakin, dia bacakan di surat At-Taubah itu ada. Innama sadaqah itu lil fuqara, untuk fuqara, masakin, orang miskin. Di situ tuh ada kalimat amilina alaiha. Amil ini pengelola. Jadi memang harus dikelola. Kalau tidak dikelola, ini tidak bisa tumbuh. Itu potensi ekonomi umat. Potensi ekonomi umat di situ selain zakat ya ada wakaf. Luar biasa ini sebenarnya, nggak ada orang miskin di Indonesia kalau ini bisa berjalan. Potensi cukup besar. Zakat aja itu setahun 218 triliun. Nah, baru terkumpul oleh Badan Amil Zakat Nasional pusat itu baru 8 triliun. Mudah-mudahan ya sudah lebih lah 8 triliun laporan keuangan kemarin terakhir. Nah, program ke depan sampai 2023 akhir ini Ketua Basnas Pusat itu menginginkan bagaimana terkumpulnya penghimpunan dana itu sampai 26 triliun, cukup besar. Nah, makanya peran kita untuk mensosialisasikan ini jangan berhenti, jangan putus asa, harus semangat. Mau orang peduli nggak peduli silakan, nanti dia akan sadar sendiri. Karena nggak elok bahasanya kita itu, ayo mari kita tingkatkan kesadaran. Orang sadar semua, cuman mereka konsep ini tidak disampaikan. Saya mengawasi ada lembaga-lembaga amil zakat, termasuk di Bakri Amanah. Saya juga sebagai ketua DPS-nya, Dewan Pengawas Syariatnya, tergabung dalam kami sudah diasesmen oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya, kami mendaki mereka. Alhamdulillah dari 3 miliar itu dari 2017. Ya, alhamdulillah sampai akhir ini ya karena pandemi pernah hampir 30 miliar, pernah 25 miliar. Ini mau target sampai 30 miliar lagi. Itu artinya apa? Kita bersungguh-sungguh mengajak dan sosialisasi, tiada henti. Karena itu kesadaran. Baik. Paling inti adalah bagaimana KUA melayani semua dengan pelayanan yang prima ya Pak. Terkait dengan hal-hal keagamaan tentunya. Oh ya. Mungkin itu saja Pak terkait dengan Kampung Kazari yang kampung zakat mandiri yang kita kelola, juga apa yang Bapak sampaikan tentang masalah zakat dan meminta kepada kita untuk memberikan penekanan kepada masyarakat para agnia agar mau memberikan, maksudnya menyetorkan dananya ke lembaga zakat yang resmi pastinya. Dan kesan terakhir, punten Bapak, pesan sebelum Bapak melanjutkan perjalanan ke tempat yang lain, pesan-pesan buat kami ini yang memang sekarang sedang menjadi percontohan revitalisasi, kira-kira apa nih Pak?
Baik, terima kasih. Sebelum saya tinggalkan KUA Kedaung ini sebagai revitalisasi dan percontohan yang ada di Kabupaten Cirebon ini, terus menjaga integritas dan tetap berinovasi, bekerja profesional, kemudian amanah dan tanggung jawab. Itulah konsep-konsep kita yang harus kita jalankan. Karena masyarakat itu beraneka ragam yang datang di sini. Dengan revitalisasi nanti ada konsultasi berbagai macam terkait dengan keagamaan. Siapapun yang akan datang, mari kita terima mereka. Ya, mau dia Muslim, non Muslim dan lain sebagainya. Ini namanya kantor urusan agama. Ya, adalah unit pelayanan teknis Kementerian Agama. Nah, jadi semua anak bangsa yang beragama, yang punya agama, mari kita layani mereka dengan penuh kasih sayang. Ya, Islam itu terkenal dengan rahmatan lil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamim. Alhamdulillah testimoni pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Hamim untuk kita akan insya Allah kita akan jalankan dengan baik dan profesional tentunya, dan mudah-mudahan KUA Kedaung menjadi yang terdepan dalam pelayanan prima di masyarakat. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.